penyerang keturunan Indonesia, Maures Mohynoke sedang menjadi sorotan terkait proses naturalisasinya yang dikabarkan tak bisa dilanjutkan. Maures Mohynoke sejatinya telah direkomendasikan Indra Syafri ke PSSI untuk diproses naturalisasi. Akan tetapi, kini ia dianggap tidak eligible. Alasannya karena garis keturunan pemain FC Dordrecht ini sudah di atas 2 generasi yang menjadi aturan FIFA. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Bung Binder. Bung Binder mengabarkan bahwa naturalisasi Maures Mohynoke belum tentu terjadi karena darah Indonesianya sudah lebih dari 3 garis keturunan. Di tengah ramainya kabar tersebut, Maures Mohynoke membuat unggahan di Instagram Stories. Ia membuat kutipan bahwa semuanya bisa saja terjadi. Banyak hal bisa terjadi dalam sebulan. Percayalah pada Tuhan, tulis Hinoke. Di tengah simpang siurnya kabar Maures Mohynoke, PSSI sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi. Apakah penyerang rekomendasi Indra Syafri ini bisa dinaturalisasi atau tidak? Tampil secara moncer dan gacor bersama Persib Bandung, Ciro Alves dinilai layak untuk lakukan proses naturalisasi. Baru-baru ini nama bomber Persib jadi sorotan usai performanya yang apik selama merumput di BRI Liga 1. Winger Brasil ini ternyata tak memiliki garis keturunan Indonesia. Namun berkat dirinya yang sudah lama mengarungi sepak bola di tanah air, makanya banyak rekomendasi untuk dinaturalisasi. Informasi terkait perpindahan status kewarganegaraan pemain asing 35 tahun ini mulai ramai via kanal YouTube. Namun faktanya informasi tersebut masih belum valid alias simpang siur. PSSI biasanya melakukan proses naturalisasi kepada salah seorang pemain asing jika memiliki garis keturunan Indonesia, entah dari orang tua atau kakek dan neneknya, bahkan leluhurnya sekalipun. Akan tetapi, jika salah seorang pemain asing tak memiliki darah terkait garis keturunan, maka untuk menjalani naturalisasi, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena jika tak ada hal yang bersangkutan seperti yang sudah disebut di atas, berarti pemain tak bisa jalankan proses perpindahan federasi dan kewarganegaraan. Ciro Alves sendiri merupakan pemain asal Amerika Latin. Ia asli Brasil dan besar di sana. Orang tuanya juga tak punya keturunan atau darah Indonesia. Walaupun pemain sayap 35 tahun ini dinilai layak naturalisasi berkat performanya, tapi hal tersebut bukan jaminan selama dia tak memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Performa pria kelahiran 1989 memang bisa dibilang gacor. Statistik dia selama musim 2023-2024 menurut Transfermarkt adalah dengan 35 pertandingan, 17 gol, dan 12 assist. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede mengungkap informasi terkini perihal peluang Ole Romeni membela timnas Indonesia. Pemain keturunan milik FC Utrecht itu disebut memberikan respons positif. Haris Pardede atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Harpa mengaku mendapat informasi terbaru perihal peluang naturalisasi Ole Romeni dari seorang diaspora di Belanda. Sosok diaspora ini disebut datang langsung saat FC Utrecht menggelar laga uji coba menghadapi Venezia di Belanda pada Jumat dini hari WIB. Bung Harpa menyebut sosok yang tidak disebutkan namanya itu sempat bertanya kepada Ole Romeni ketika tengah berfoto bersama perihal peluang membela skuad Garuda. Teman kita ini besar di Belanda, dia mengajak ngobrol Ole Romeni menggunakan bahasa gaul Belanda. Jadi Ole langsung mengerti, kata Bung Harpa. Bung Harpa pun membagikan isi percakapan dengan sosok diaspora ini dengan Ole Romeni yang dituangkan dalam bentuk pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Bung Harpa di kanal YouTube-nya, Ole disebut menyampaikan respons positif perihal wacana naturalisasi. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Salah satu rival timnas Indonesia mulai menebar saywar menjelang digelarnya laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama China, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, dan Australia. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana dengan bertandang ke markas Arab Saudi.
Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Sebelum menjalani pertandingan pertama, salah satu rival timnas Indonesia, besutan Shin Tae-yong, yakni pelatih timnas Cina Branko Ivankovic, mengingatkan pentingnya faktor mental jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivankovic bahkan meminta timnya tidak takut menghadapi lawan manapun di ajang tersebut. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginan untuk menang di lapangan dan tidak takut pada siapapun saat lawan memberikan tekanan pada Anda. Anda harus berani bergerak dan merespons. Atas dasar itu, kita akan melihat apakah para pemain memenuhi syarat permainan taktis atau tidak, ujar Ivankovic. Putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertandingkan 10 laga dengan format kandang tandang. Melihat masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan, Ivankovic menegaskan timnya akan berusaha membangun skuad yang solid. Pasalnya, saat ini timnas Cina juga diharapkan bisa mengikuti ajang Piala Asia 2027. Adapun gelaran Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi mulai 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Di bursa transfer musim panas 2024, Como 1947 yang berstatus tim promosi Serie A 2024-2025 jor-joran belanja pemain. Hal itu dilakukan Como 1947 sebagai ikhtiar mereka tetap bermain di Serie A 2025-2026. Setidaknya sudah ada 4 pemain top yang didatangkan manajemen Como 1997 pada bursa transfer musim panas 2024. Ternyata tak sampai di sini, usaha Como 1997 mendatangkan pemain anyar. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Como 1997 dalam waktu dekat meresmikan transfer kiper Sampdoria Emil Audero. Selain Emil Audero, Como 1917 memburu pemain yang mengantarkan FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kevin Dix. Kabar itu disampaikan akun Football Indonesia. Uniknya, Emil Audero dan Kevin Dix sama-sama memiliki darah Indonesia. PSSI juga dikabarkan tertarik kepada 2 pemain tersebut untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Lantas, apakah ini sebagai tanda Kevin Dix dan Emil Audero bakal memperkuat timnas Indonesia setelah resmi menjadi pemain Como 1917? Peluang itu terbuka lebar. Jika Emil Audero dan Kevin Dix mau memperkuat timnas Indonesia, tentunya tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Tenaga keduanya dibutuhkan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia, belum juga menjalani debut bersama Belanda di Euro 2024. Di sisi lain, dia dikabarkan setuju pindah dari Chelsea ke Aston Villa. Pemain berusia 22 tahun itu masuk skuad Belanda di Euro 2024 di detik-detik terakhir jelang turnamen bergulir. Dia dipanggil pelatih Ronald Koeman untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Meski demikian, pemain berposisi bek sayap kiri itu belum juga mendapatkan kesempatan debut. Meski dipanggil Belanda untuk Euro 2024, status Maatsen saat ini masih memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Hal itu mengingat dirinya belum diturunkan sama sekali oleh Ronald Koeman. Maatsen diketahui merupakan langganan tim nasional Belanda di level kelompok umur dari U15 hingga U21, tetapi belum menjalani debut di timnas senior. Peluang Maatsen untuk memperkuat Garuda bakal pupus andai dia sekali saja diturunkan Ronald Koeman di Euro 2024.